Kebenaran datang, kebatilan pasti sirna. Bravo para kiai NU. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah karena Allah sudah mentakdirkan bahwa kebenaran sudah saatnya datang. Kebatilan sekuat apapun disembunyikan, ditutup-tutupi, dibela-bela mati-matian, maka kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Kami ulang, kebatilan sekuat apapun disembunyikan, ditutup-tutupi, dibela-bela mati-matian, maka kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Selama ini banyak sekali para ulama, para kiai NU dan para ustadz NU yang merasa sungkan, merasa ewuh bekewuh, merasa takut kualat, merasa takut tidak akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat, dituduh tidak punya adab, pembenci dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, tidak elok, tidak patut, pamali, boten pareng dan seterusnya. Tapi Masya Allah, luar biasa, jika kebenaran sudah datang maka kebatilan pasti akan sirna. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, sebenarnya nih ribuan kiai NU, ribuan ustadz di NU, ribuan ulama di NU telah lama sekali memendam rasa jengkel dan rasa risih. Mungkin ada rasa yang gimana begitu terhadap perlakuan dari beberapa oknum habaib yang sering datang ke rumah-rumah mereka. Kemudian dengan pongahnya para oknum habaib tersebut mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW untuk menakut-nakuti agar maksud dan tujuan duniawi mereka dituruti oleh para kiai tersebut. Meskipun sebenarnya tidak sedikit dari para kiai, para ulama, para ustadz NU tersebut yang sedang dalam keadaan tidak punya apa-apa, bahkan punya utang. Namun karena para oknum habaib tersebut membawa-bawa nama dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka dengan kondisi sesulit apapun para kiai NU, para ulama NU, para ustadz NU berusaha menuruti permintaan dari para oknum, oknum para habaib. Ini sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun. Ini seperti bisul begitu, sudah saatnya meledak. Jadi bisul itu sudah saatnya meledak. Nah, kebetulan ada seorang kiai muda yang berani begitu, yaitu Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada awalnya beliau nih, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tatkala meneliti nasab itu, ya mohon maaf, berbincang-bincang dengan kami. Kemudian kami mengatakan begini, jangan nanti kualat, gitu kan. Kualat enggak elok, Pak Mali. Oh jangan begitu. Selama ini kan kita sudah diajari guru-guru kita, kiai-kiai kita untuk hormat, ta'zim, husnudzon kepada para habaib. Entah apapun perlakuan mereka, pokoknya kita terima begitu. Tapi ternyata Kiai Imad ya tetap kekeh, udah yang namanya kebenaran, udah kita harus berani. Nah, tanpa sepengetahuan kami begitu ya, tiba-tiba tulisan beliau di-upload nih di websitenya RMI Banten dan di websitenya beliau sendiri, yaitu di Nahdlatul Ulum Kresek, Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kresek.
Tetapi juga di RMI Provinsi Banten, PWNU Banten diupload juga tulisan itu. Sehingga viral nih, viral itu viral, ya viral kemana-mana. Akhirnya ya kami sendiri diempuki sana sini. Terus tiba-tiba kenapa kami kok diam begitu ya? Ya karena kan banyak urusan. Negara bangsa kita ini banyak sekali masalah. Masalah banyak sekali, ya pejabat-pejabatnya Masya Allah begitu. Rakyatnya masih banyak yang pengangguran, rakyatnya masih banyak yang punya utang, rakyatnya masih banyak yang kelaparan. Ini kan urusannya sangat penting. Sehingga mohon maaf Kiai Mat selalu bilang, ayo gimana? Urusan kan macam-macam, masing-masing begitu, masing-masing. Ada yang bahas nasab, ada yang bahas Wahabi silahkan, ada yang membahas tentang Syiah, ada yang bahas tentang liberalisme, ada yang bahas macam-macam. Nah, saya tak tiarap akan memberikan ijazah zikir dan doa kepada saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat. Mengapa kami concern memberikan ijazah zikir dan doa di dalam channel YouTube Al-Mu'allim Center? Karena begini, saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat di Indonesia ini kan jarang ngaji dari kecil, jarang ngaji. Nah, mendatangi para kiai dan ulama jarang juga, malas juga. Sehingga menggunakan wasilah media YouTube kita sebarkan zikir dan doa, mulai dari kitab Al-Adhkarnya Imam An-Nawawi, kemudian dicampur di dalam kitab-kitab Amalul Yaumi wal Lailah, Amalul Yaumi wal Lailah dari kitabnya Imam Ibnu Sunni dan kitab An-Nasai. Kemudian ada lagi kitab-kitab hikmah seperti kitab Fathul Malik Al-Majid, kemudian Sirrul Jalil dan kitab-kitab yang lainnya lah pokoknya. Agar kaum muslimin dan muslimat ini kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat imannya, kuat fisiknya, begitu. Walaupun toh hanya melalui YouTube dan kami bagi-bagi tugas begitu. Tapi alhamdulillah ternyata temannya Kiamat itu Masya Allah, Allah yang menggerakkan hati para kiai NU di Nusantara. Gus Abbas Buntet, gigih Gus Abbas nih luar biasa. Terus ada lagi Kiai Nur Ihya, ya. Kemudian sekarang Kiai Haji Marzuki Mustamar dan semakin banyak. Sedangkan di kelompok mereka dari dulu sampai sekarang yaitu itu doang, 1, 2, 3, 4 atau 5 lah. Sedangkan di kelompoknya Kiai Mat semakin banyak. Maka rumus ini diperhatikan. Kebatilan sekuat apapun disembunyikan, ditutup-tutupi, dibela-bela mati-matian, maka kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.